Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alodia Wuning Pramudani, mahasiswi Gizi Kesehatan UGM 2020. Di video kali ini kita akan membahas mengenai suplementasi vitamin D di masa pandemi COVID-19. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Beberapa waktu terakhir muncul tren berjemur di pagi hari yang tujuannya untuk meningkatkan vitamin D dalam tubuh, karena sempat muncul berita jika vitamin D dapat mencegah infeksi COVID-19. Mungkin sudah kita ketahui sejak dulu jika berjemur di pagi hari memang baik bagi kesehatan. Akan tetapi di masa pandemi ini sampai-sampai ada juga orang yang mengonsumsi suplemen vitamin D dosis tinggi agar dapat terhindar dari COVID-19. Apakah sebenarnya suplementasi vitamin D ini diperlukan? Mari kita coba lihat dulu pro dan kontra dari berita yang beredar di masyarakat. Dari sudut pandang pro terhadap suplementasi vitamin D, disebutkan bahwa suplementasi vitamin D dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat mencegah infeksi COVID-19, meningkatkan sitokin antiinflamasi, meningkatkan imunoregulasi interleukin 10, dan mengurangi frekuensi sel TH17. Vitamin D memiliki aktivitas imunomodulator, antiinflamasi, serta antioksidan yang tinggi. Vitamin D berperan dalam imunitas seluler bawaan dan adaptif dengan menghambat badai sitokin dan menurunkan regulasi sitokin proinflamasi. Vitamin D dapat mengurangi kejadian infeksi saluran pernafasan, meningkatkan sitokin T helper yang bersifat antiinflamasi, serta meningkatkan regulasi peptida antimikrobial yang memiliki potensi antiviral. Mendengar berbagai manfaat vitamin D khususnya untuk pencegahan COVID-19 yang muncul dalam berita, membuat beberapa masyarakat memilih untuk mengonsumsi suplemen vitamin D. Padahal perlu diperhatikan dosis dan kondisi kesehatan tiap individu saat akan mengonsumsi suplemen vitamin D dosis tinggi. Sebelum menggali faktanya, kita lihat terlebih dahulu sisi lain yang kontra dengan pemberian suplemen vitamin D. Dari sudut pandang yang kontra dengan suplementasi dosis tinggi, disebutkan bahwa suplementasi vitamin D dengan tujuan mencegah atau mengobati COVID-19 masih kurang ampuh dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Dalam jangka panjang, asupan vitamin D yang melebihi kebutuhan normal bisa memicu toksisitas dan menyebabkan hiperkalsemia. Suplementasi vitamin D dosis tinggi juga bisa memicu hipervitaminosis. Walaupun kasusnya jarang terjadi, namun tetap ada kemungkinan terjadi hipervitaminosis jika konsumsi dosis tinggi dalam jangka panjang. Dosis vitamin D yang terlalu tinggi dapat menekan hormon paratiroid sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit tulang. Hal ini disebabkan karena penekanan hormon paratiroid menyebabkan pengurangan kalsium dari dalam tulang. Selanjutnya, terapi vitamin D dosis tinggi sebenarnya tidak ditujukan untuk orang-orang tanpa gangguan sistem imunitas dan alergi. Lalu, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, apakah sebenarnya suplementasi vitamin D untuk mencegah COVID-19 ini diperlukan? Dikutip dari sebuah jurnal, vitamin D memiliki peran untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi COVID-19 melalui barrier fisik, meningkatkan imunitas seluler, dan modulasi imunitas adaptif. Vitamin D memiliki kemampuan mengurangi apoptosis pneumosit dan merangsang sintesis surfaktan dalam sel-sel yang terinfeksi sehingga dapat mencegah salah satu komplikasi COVID-19 yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Tetapi perlu diperhatikan, semua peranan tersebut tentunya akan berlaku dalam kondisi tertentu dan tidak bisa disamaratakan. Perlu diperhatikan waktu dan dosis pemberian vitamin D yang tepat. Dikutip dalam jurnal yang lain, suplementasi vitamin D memberikan perlindungan terhadap infeksi saluran pernafasan. Maka bisa dipertimbangkan pemberian suplemen vitamin D kepada orang dengan risiko defisiensi vitamin D untuk mengoptimalkan kadar vitamin dalam serum yaitu 75-125 nanomol per liter atau 30-50 nanogram per mililiter. Vitamin D dosis tinggi diberikan saat seseorang memiliki kadar vitamin D dalam serum yang rendah, yaitu kurang dari 30 nanogram per mililiter. Bagi orang dengan keadaan defisiensi vitamin D, bisa diberikan suplemen vitamin D dosis tinggi, misal diberikan 4000 IU per hari selama 4 minggu, kemudian dosis diturunkan menjadi 800 IU sampai 1000 IU per hari. Dosis suplementasi vitamin D perlu diperhatikan, terlebih pada orang sehat yang memiliki kadar vitamin D dalam serum normal untuk menghindari risiko terjadinya hiperkalsemia. Maka dapat disimpulkan, bagi orang sehat yang memiliki kadar vitamin D dalam serum yang normal, dapat dipertahankan melalui asupan makanan dan bisa dengan berjemur saja. Tidak perlu sampai mengonsumsi suplemen vitamin D dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama. Sekian video pembahasan dari saya, terima kasih.